Selamat malam, perkenalkan nama saya Iren Fania dari Prodi Bahasa Inggris dari Pancasila Sakti, Bekasi dengan NIM 1882251. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tema jurnalistik yang saya pilih dengan dosen Bapak Heri Wardana. Jurnalistik memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Manusia berpikir dan bertindak seringkali karena dipengaruhi produk-produk jurnalistik. Pengertian jurnalistik secara etimologi, kata jurnalistik berasal dari Prancis, yaitu journe yang berarti catatan atau laporan harian. Lalu, pengertian jurnalistik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian atau kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran, dan pengkajian secara berkala dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja fungsi jurnalistik. Fungsi jurnalistik yang pertama ada fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretif, fungsi regeneratif, dan fungsi ekonomi. Apa itu fungsi informatif? Fungsi informatif adalah memberikan informasi atau berita yang akurat pada khalayak umum. Berita yang disampaikan masih aktual dan memberikan kejelasan yang benar-benar meyakinkan. Lalu fungsi kontrol. Fungsi kontrol yaitu menyajikan berita yang sifatnya berkesinambungan tentang suatu kejadian yang berkelanjutan. Fungsi interpretatif yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan, sehingga segala penafsiran kurang jelas akan ditemukan kebenarannya. Untuk fungsi menghibur biasanya disajikan dalam bentuk humor, drama, dan musik. Informasi yang disampaikan dikemas dalam bentuk cerita yang kreatif dan menarik. Lalu yang keempat ada fungsi regeneratif. Fungsi regeneratif itu adalah di mana mengulas suatu kejadian dari sudut pandang kejadian masa lalu. Berita yang disampaikan biasanya mengungkap sejarah di masa lampau untuk kepentingan masa sekarang. Lalu yang kelima, fungsi ekonomi, di mana di sini melayani sistem ekonomi melalui iklan, media koran, radio, dan televisi. Pastilah memasukkan peluang iklan sebagai sumber kekayaan produksi. Oleh karena itu, fungsi ekonomi sangat besar andilnya bagi media maupun masyarakat pengguna iklan. Apa saja bentuk jurnalistik? Saya akan menjelaskan dari pertama. Dari segi bentuk dan pengolahannya, jurnalistik dibagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama, jurnalistik media cetak, jurnalistik media elektronik auditif, dan jurnalistik media elektronik audio visual. Jurnalistik media cetak dipengaruhi 2 faktor, verbal dan visual. Verbal sangat menekankan pada kemampuan memilih dan menyusun kata dalam kalimat dan paragraf yang efektif dan komunikatif. Yang kedua, jurnalistik media elektronik auditif. Disebut juga jurnalistik radio siaran. Banyak dipengaruhi dimensi verbal, teknologikal, dan fisikal. Teknologikal berkaitan dengan teknologi yang memungkinkan daya pancar radio dapat ditangkap dengan jelas dan jernih oleh pesawat radio penerima. Lalu yang ketiga adalah jurnalistik media elektronik audio visual. Disebut juga jurnalistik televisi. Merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologikal, dan dimensi gramatikal. Di mana dramatikal berarti bersinggungan dengan aspek serta nilai dramatik yang dihasilkan oleh rangkaian gambar. Produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah surat kabar, tabloid, majalah, buletin, atau berkalanya seperti radio, televisi, dan media online internet. Produk itu dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu berita or news, opini or views, dan iklan atau advertising. Berikutnya kita akan membahas tujuan jurnalistik.
Yang pertama, jurnalisme berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat agar warga dapat mengatur diri sendiri. Media massa sangat membantu kita dengan cara menyuguhkan berita-berita yang terjadi di lingkungan, sehingga masyarakat dapat mengenali permasalahan di sekelilingnya yang mungkin saja terlewat dari kesehariannya. Lalu yang kedua, jurnalisme berfungsi untuk membangun masyarakat. Berita menyuarakan kondisi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dan terlupakan. Dari situ dapat mendorong kelompok masyarakat lain untuk membantu keluar dari permasalahan yang dialami. Lalu yang ketiga, jurnalisme berfungsi untuk memenuhi hak-hak warga negara, di mana hak-hak ini bisa berarti mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Media massa adalah alat yang efektif untuk menyuarakan hak rakyat, baik melalui berita yang ditulis oleh wartawan, maupun melalui opini dan surat pembaca yang ditulis dalam media massa. Jurnalistik yang bertanggung jawab. Apa saja sih yang diperlukan untuk menjadi jurnalistik yang bertanggung jawab? Yang pertama, media harus menyampaikan berita atau informasi sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, cerdas, dan bermakna. Artinya, informasi yang disampaikan dalam media tidak boleh berbohong, harus dapat memisahkan antara fakta dan opini, serta teruji kebenarannya. Yang kedua, media dapat berperan sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. Di sini, media merupakan milik masyarakat dan sumber informasinya pun untuk masyarakat. Segala sesuatu sumber informasi yang disampaikan dalam media adalah untuk kepentingan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Yang ketiga, media mampu menjadi wakil menyampaikan informasi anggota kelompok masyarakat, di mana informasi kolektif yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat harus disuguhkan dengan jelas. Di sini harus mencakup aspirasi-aspirasi kelompok, tetapi media tidak boleh mengungkapkan kelemahan dan kekurangan anggota kelompok tersebut. Yang keempat, media mampu menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Di sini informasi yang disampaikan harus mampu mendidik dan menyampaikan nilai-nilai budaya, seni, pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima, media selalu terbuka untuk mengakses perubahan-perubahan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, kesimpulan presentasi hari ini menurut saya, jurnalistik mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan masyarakat. Informasi yang dihasilkan dari kegiatan jurnalistik hendaknya bersifat positif dan berfaedah bagi masyarakat dan tidak memicu perpecahan. Dengan begitu, masyarakat akan semakin cerdas dan semakin mampu memberikan kontribusi yang besar. Demikian presentasi saya mengenai jurnalistik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Wardana yang sudah memberikan pembelajaran saya dari awal sampai UAS. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan sehat selalu. Terima kasih.